Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Salma Perdana, NIM 19650669 dari kelas B. Di sini saya akan mencoba mereview materi pengujian perangkat lunak untuk mata kuliah rekayasa perangkat lunak. Latar belakang. Pengujian perangkat lunak adalah elemen kritis dari jaminan kualitas perangkat lunak dan merupakan review puncak terhadap spesifikasi, desain, dan pembuatan program. Pengujian perangkat lunak menghabiskan biaya 30-40% dari total pekerjaan proyek. Untuk proyek yang membahayakan nyawa manusia biaya pengujian bisa 3-5 kali proyek biasa. Terminologi. Yang pertama adalah reliability, yaitu ukuran kesuksesan yang digunakan untuk mengukur kesesuaian antara perilaku yang terjadi dengan perilaku yang diinginkan. Berikutnya adalah failure, yaitu penyimpangan perilaku yang diamati dengan perilaku yang kehendaki. Berikutnya adalah error, yaitu keadaan di mana sistem berada pada suatu keadaan. Jika sistem terus melakukan proses akan dapat mengakibatkan terjadinya failure. Berikutnya adalah fault atau bug atau defect. Penyebabnya itu atau mekanis atau algoritmis dari suatu error, kesalahan desain atau coding. Selanjutnya adalah software reliability atau keandalan perangkat lunak, yaitu probabilitas sistem perangkat lunak yang tidak menyebabkan failure pada sistem pada suatu waktu tertentu dengan kondisi tertentu atau IEEE. Definisi testing. Menurut Pressman pada tahun 2005, testing is the process of exercising a program with the specific intent of finding error prior to delivery to the end user. Artinya adalah pengujian adalah proses latihan program dengan maksud khusus untuk menemukan kesalahan sebelum dikirim ke pengguna akhir. Definisi testing. Definisi testing menurut IEEE. Yang pertama adalah the process of operating a system or component under specific condition, observing or recording the result, and making an evaluation. Yang kedua adalah the process of analyzing a software items to detect the difference between existing and required condition and evaluate the feature of the software items. Artinya adalah proses pengoperasian suatu sistem atau komponen dalam kondisi tertentu, mengamati atau merekam hasilnya dan membuat evaluasi. Dan yang kedua adalah artinya adalah proses menganalisis item perangkat lunak untuk mendeteksi perbedaan antara kondisi yang ada dan yang dibutuhkan dan mengevaluasi fitur dari item perangkat lunak. Berikutnya definisi sistem yang terdiri dari testing software adalah proses mengoperasikan software dalam kondisi yang dikendalikan. Untuk yang pertama, verifikasi apakah telah berlaku sebagaimana telah ditetapkan menurut spesifikasi. Yang kedua adalah mendeteksi error, dan yang ketiga adalah validasi apakah spesifikasi yang telah ditetapkan sudah memenuhi keinginan atau kebutuhan dari pengguna sebenarnya. Nah, ini adalah tahap untuk menuju ke proses testing. Atau proses perkembangan perangkat lunak yang terdiri dari requirement analysis process, product specification process, design process, dan testing process. Requirement analysis process sendiri adalah berarti proses di mana analisis diperlukan pada proses tersebut. Yang kedua adalah product specification process, yaitu menspesifikasi produk. Desain proses yaitu mendesain proses desain, dan yang terakhir adalah testing proses atau proses testing. Validasi dan verifikasi. Validation is the process or evaluating a software system or component during or at the end of the development cycle in order to determine whether it satisfies specific requirements. Verification is the process of evaluating a software system, a component to determine whether the product or a given development phase satisfy the condition imposed at the start of the phase. Nah, ini adalah dua pengertian dari validation dan verifikasi. Validasi adalah proses di mana mengevaluasi sistem perangkat lunak atau komponennya
hingga selesai, dan perputaran perkembangan dari apakah telah memuaskan dari sisi spesifikasi. Seperti yang kita ketahui kalau kepuasan spesifikasi harus memuaskan. Berikutnya adalah verification is the proses adalah pengertian tentang verifikasi adalah proses dari evaluasi perangkat lunak, sistem perangkat lunak atau komponen untuk menentukan apakah produk yang telah mengalami perkembangan, fase perkembangan telah mencapai hasil yang atau kondisi yang memuaskan. Tujuan pengujian perangkat lunak. Yang pertama adalah menentukan kesalahan atau fault sebanyak mungkin dari perangkat lunak yang diuji. Membuat perangkat lunak yang diuji setelah perbaikan dilakukan menjadi perangkat lunak yang berkualitas. Melakukan pengujian secara efektif dan efisien, mengumpulkan kesalahan yang terjadi dan menggunakannya untuk tindakan preventif. Test case yang bagus adalah yang memiliki kemungkinan terbesar untuk menemukan error yang tersembunyi. Pengujian yang susah adalah yang berhasil menemukan error yang tersembunyi. Nah, ini adalah beberapa gambaran untuk tujuan pengujian perangkat lunak, yaitu berupa error, requirement conformance, performance, and indication of quality. Itu tahap error atau rusak, kemudian dibutuhkannya konfirmasi, atau seperti kecocokan atau kesesuaian. Kemudian diuji performa dan indikasi kualitas. Pengujian perangkat lunak terdiri dari dua metode, yaitu white box method dan black box method. Nah, ini adalah contoh dari gambaran pengujian perangkat lunak, di mana terdapat developer dan independent tester. Developer memahami sistem, tapi akan menguji sistem tersebut akan menguji keramahan dari sistem tersebut dan mengendalikan sistem tersebut. Untuk independent tester sendiri adalah harus memahami tentang sistem, tapi harus mencoba mengetahui atau memecahkan dari kualitas untuk menentukan kualitas dari produk tersebut. Kemudian prinsip pengujian, yaitu harus bisa dilacak hingga sampai ke kebutuhan customer. Harus direncanakan sejak model dibuat. Prinsip Pareto, yaitu 80% error uncovered dari lingkup kecil menuju yang besar, tidak bisa semua kemungkinan diuji. Dilakukan oleh pihak ketiga yang independen. Berikutnya testability, yaitu kemudahan untuk diuji. Karakteristiknya yaitu diantaranya operability mudah digunakan, observability atau mudah diamati, controllability atau mudah dikendalikan, decomposability mudah diuraikan, simplicity lingkup kecil semakin mudah diuji, stability jarang berubah, dan understandability yaitu mudah dipahami. Seperti yang telah ditampilkan pada gambaran sebelumnya, yaitu white box dan black box, yang terdiri untuk white box adalah struktural dan black box adalah fungsional. Desain kasus pengujian black box testing, di antaranya itu memastikan fungsional perangkat lunak berjalan, kesesuaian input dengan output, tidak memperhatikan proses logik internal. Sedangkan white box testing di antaranya adalah pengamatan detail prosedur dan mengamati sampai level percabangan kondisi dan perulangan. Tingkatan testing, yang pertama yaitu unit testing, yaitu testing penulisan kode-kode program dalam satuan unit terkecil secara individual.
Kemudian sistem testing, yaitu proses testing pada sistem terintegrasi untuk melakukan verifikasi bahwa sistem telah sesuai spesifikasi. Acceptance testing, yaitu testing formal yang dilakukan untuk menentukan apakah sistem telah memenuhi kriteria penerimaan dan memberdayakan pelanggan untuk menentukan apakah sistem dapat diterima atau tidak. Berikutnya test case. Test case merupakan suatu tes yang dilakukan berdasarkan pada suatu inisialisasi. Masukan yaitu kondisi ataupun hasil yang telah ditentukan sebelumnya. Adapun kegunaan dari test case ini adalah sebagai berikut, yaitu yang pertama untuk melakukan black box testing, yang kedua adalah untuk melakukan white box testing. White box testing metodenya adalah basis pair testing, memakai notasi flow graph. Di sini dapat dilihat terdapat gambaran dari white box testing yang terdiri dari total 5 tahap, yaitu yang terdiri dari sequence, if, while, until, dan case-nya. Ini adalah grafis dari struktur atau konstruksi untuk white box testing. Contohnya struktural atau white box. Menguji dengan memperhatikan mekanisme internal sistem, menguji untuk memastikan operasi internal berjalan sesuai spesifikasi, dan semua komponen diuji dalam pengujian struktural atau white box. Kompleksitas cyclometric, yaitu menunjukkan jumlah skenario pengujian yang harus dilakukan untuk menjamin cakupan seluruh program. Dapat dilihat di sini terdapat total hingga 11 tahap, di mana disusun dalam sebuah flowchart. Dapat dilihat. Nah, ini adalah coba contoh dari white box testing, di mana terdapat procedural average, metode pengujian black box perangkat lunak, functional black box, yaitu fokus pada output yang dihasilkan dengan memberikan input dan kondisi eksekusi, membandingkan kesesuaian output dengan spesifikasi kebutuhan fungsional. Berikut adalah contoh atau gambaran untuk functional atau black box testing, di mana terdapat sebuah input, kemudian diperlukannya sebuah pengujian untuk menghasilkan output. Ini adalah gambar untuk grafik dari black box testing yang digambarkan menggunakan flowchart. Dapat dilihat di sini terdapat dua jenis flowchart, dua gambaran flowchart, yaitu directed link dan menu select generate. Dan masing-masing terdiri dari 3 tahap. Itu directed link sendiri terdiri dari yang pertama link wait, kemudian parallel link, dan undirected link. Dengan menu select generate, itu nih file menu select, kemudian dokumen window, kemudian dan dokumen teks. Black box testing atau equivalence partitioning. If an input condition specific range, one valid and two invalid equivalence class are defined. If an input condition requires a specific value, one valid and two invalid equivalence class are defined. If an input condition specifies a member of a set, one valid and one invalid equivalence class are defined. If an input condition is boolean, one valid and one invalid class are defined. Nah, ini adalah jika yang pertama artinya jika kondisi input menentukan rentang, kelas ekuivalensi didefinisikan. Saya ulang, yaitu artinya jika kondisi input menentukan rentang satu valid dan dua invalid, maka kelas ekuivalensi didefinisikan. Yang kedua artinya yaitu jika kondisi input memerlukan nilai tertentu, satu valid dan dua invalid, kelas ekuivalensi didefinisikan. Selanjutnya jika kondisi input menentukan anggota himpunan, satu valid dan satu invalid,
Kelas ekivalensi didefinisikan. Jika kondisi input adalah boolean, satu valid dan satu invalid, maka kelas ditemukan. Contoh input npm dalam siamik. Jika dikosongi, jika diisi dengan format yang salah, jika diisi dengan npm yang benar. Black box testing atau analisa nilai batas. Menguji untuk input di sekitar batas atas maupun bawah sebuah range nilai yang valid. Yang kedua, menguji nilai maksimal dan minimal. Yang ketiga, menerapkan 1 dan 2 untuk output. Dan yang keempat, menguji batas struktur data yang dipakai, misal ukuran array. Nah, berikutnya perbandingan black box testing. Spesifikasi kebutuhan yang sama dimungkinkan menghasilkan aplikasi atau perangkat lunak yang berbeda. Berikutnya adalah skenario pengujian pada aplikasi yang demikian bisa digunakan untuk skenario pengujian aplikasi serupa yang lain. Skenario pengujian khusus terdiri dari pengujian GUI, pengujian arsitektur klien atau server, pengujian dokumentasi dan fasilitas bantuan, dan pengujian sistem waktu nyata. Nah, ini adalah bagan dari aktivitas pengujian perangkat lunak. Di mana dapat dilihat di sini terdapat unit test, integration test, dan functional test. Nah, dari ketiga tahap ini kemudian akan bertujuan untuk melakukan pengujian fungsi dari perangkat lunak tersebut. Selanjutnya aktivitas pengujian perangkat lunak yang kedua dapat digambarkan bagian berupa pengujian yang terdiri dari performance test, acceptance test, installation test, kemudian system in use, dan user understanding atau user dapat menggunakannya. Kemudian strategi pengujian atau untuk perangkat lunak. Strategi pengujian perangkat lunak yang pertama terdapat Big Bang atau pengujian perangkat lunak secara keseluruhan. Setelah seluruh komponen perangkat lunak selesai dibuat, kemudian incremental yaitu pengujian terhadap secara bertahap. Nah, berikut adalah contoh untuk incremental atau pengujian incremental. Yang terdiri dari dapat di sini terdapat gambaran proses yang terdiri dari beberapa tahap, yaitu requirement specification, preliminary design, detail design, coding, unit testing, integration testing, dan system testing. Kemudian strategi pengujian untuk perangkat lunak, yaitu membahas langkah-langkah yang harus dikerjakan sebagai bagian dari pengujian. Kapan dilaksanakan, berupa usaha, waktu, dan sumber daya yang digunakan. Meliputi perencanaan, desain test case, pelaksanaan koleksi data, dan evaluasi. Kaidah umum pengujian. Dimulai dari pengujian tingkat komponen menuju integrasi. Titik yang berbeda memungkinkan memakai teknik pengujian yang berbeda. Pengujian dilakukan oleh developer dan untuk proyek yang besar tim independen. Testing dan debugging adalah berbeda. Namun debugging pasti berkaitan dengan strategi testing apapun. Strategi pengujian dimulai dari unit testing terhadap source code hingga sistem testing terhadap spesifikasi kebutuhan. Di sini dapat dilihat terdapat perputaran dari proses untuk strategi pengujian yang diawali dengan sistem engineering requirements, yang terdiri dari sistem engineering requirements, kemudian desain, coding, selanjutnya yang pertama yaitu sistem engineering requirement, kemudian sistem testing, kemudian validation testing, kemudian desain, integration testing, dan unit testing untuk mendapatkan kode. Langkah pengujian. Nah, ini terdapat gambaran berupa langkah pengujian yang diawali dengan testing direction, coding, kode, desain, dan requirement. Untuk tahap-tahapnya sendiri, di sini dapat dilihat tahapnya ini terdiri dari beberapa tahap juga ya, terbagi-bagi. Dari yang awalnya 6 tahap, kemudian 5 tahap, 2 tahap, hingga akhirnya tahap terakhir high order test. Unit testing. Dapat dilihat di sini gambaran berupa unit testing
Interface local data structure, boundary condition dependent patch, error handling patch. Nah, di sini dilakukan berupa test case, kemudian dilakukan hubungan lokal dari struktur untuk kondisi pada alat yang diuji untuk mengetahui error dari alat tersebut maupun maupun secara sendiri maupun secara tersendiri ya. Berikutnya integration testing, top down integration. Di sini dapat lihat bagan untuk tahap integration testing yang terdiri dari 4 tahap, maksud saya 8 tahap, 4 tahap dengan 8 proses. Integration testing, bottom up integration. Di sini dapat lihat bagannya terdiri dari 6 tahap ya, dengan total proses sebanyak 17 dengan 17 proses dengan total 17 proses untuk 6 tahap tersebut. Integration testing. Integration testing dilakukan pengujian setiap kali ada modul baru yang diintegrasikan atau ada modul yang berubah. Smoke testing, test daily untuk proyek jenis kritis atau waktu. Proyek jenis kritis waktu. Validation testing disebut sukses jika fungsi perangkat dapat diterima oleh customer berdasarkan dokumen SKPL. Alpha test dilakukan di tempat developer oleh customer pada lingkungan yang terkendali. Beta test dilakukan di tempat customer tanpa melibatkan developer pada lingkungan yang tak terkendali. Sistem testing menguji sistem berbasis komputer secara menyeluruh, termasuk juga hubungannya dengan sistem yang lain. Di antaranya recovery testing jika sistem failure, security testing jika terjadi serangan, stress testing terhadap jumlah, frekuensi, dan volume pekerjaan, dan performance testing untuk mengukur pemakaian sumber daya. Debugging, yaitu memperbaiki error yang ditemukan pada saat testing yang sukses. Kemudian kaidah dasar sebelum debugging, terdiri dari apakah penyebab bug dihasilkan kembali oleh bagian program yang lain. Yang kedua, apakah bug selanjutnya yang mungkin muncul jika bug diperbaiki. Dan yang ketiga, apa yang bisa dilakukan untuk mencegah bug terjadi untuk pertama kalinya. Nah, sekian dari saya, itu mungkin review untuk materi mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak. Lebih dan kurang mohon dimaafkan. Bila terlalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.